Ya. Penyebab yang kedua kenapa istri kita itu sulit untuk inzal, sulit untuk keluar, itu sangat berkaitan erat dengan psikologis ya. Kalau misalkan seorang istri ya yang mentalnya lemah, yang mudah stres, yang mudah depresi, pekerjaan terlalu banyak menumpuk seperti itu, stres, kepikiran sama pekerjaan tersebut, itu akan mengurangi sekali akan keemutannya ingin melakukan itu dengan suaminya. Buru-buru mau keluar, teteh males hawanya mau diajak suami. Biasanya wanita-wanita seperti ini adalah wanita-wanita yang mudah sekali cemas ya. Jadi itu kurang baik kalau misalkan seorang perempuan harus dilatih bagaimana agar kita tidak memiliki sifat yang mudah sekali cemas. Atau bisa aja wanita ini dikarenakan dulunya punya ketraumaan tertentu. Kalau kita tahu juga kan penyebabnya, ya nanti kita solusinya datanglah misalkan ke dokter psikologis atau kepada psikiater kan. Dan yang ini, satu ini yang paling banyak apa? Ada permasalahan dengan sang suaminya tetapi masih mengganjel di hati istrinya. Jadi ketika ada permasalahan itu belum tuntas dibicarakan dengan sang suaminya, jadi masih ngegendok gitu, masih ngeganjel di perasaan istrinya, maka sulit banget untuk seorang istri itu inzal, keluar. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki ya mesti seperti itu, kalau udah gitu ya mudah aja biasanya untuk keluar. Tapi kalau untuk perempuan itu sulit. Nah makanya ditekankan di dalam rumah tangga, meskipun itu adalah bukan permasalahan ya, hal yang kecil aja. Maksudnya di dalam rumah tangga itu ada hal yang kecil aja yang tidak kita sukai gitu kepada suami kita. Wahai para istri, jangan ragu, bicarakan aja ya, dan tak perlu banyak basa-basi ke sana ke sini, karena terkadang laki-laki itu lebih baik fokus kepada inti. Misalkan salah satu contoh seperti ini. Tadi siang kita itu nge-WA gitu ya ke suami kita, tapi suami kita telat banget jawabnya gitu. Kalau kamu gak suka, wah istri bilang aja, Mas kenapa tadi kamu telat ngejawab WA, aku gak suka loh gitu. Aku tahu kamu lagi online atau gimana-gimana. Terus terang aja, karena kalau gak seperti itu, hal-hal yang sekecil itu pun dapat mengganjal ke perasaan kita. Nah, untuk permasalahan yang ketiga itu dari faktor hubungan biologis itu sendiri, hubungan seksualitas antara pasangan suami istri itu sendiri. Dikarenakan sang suami istri yang jarang-jarang banget membicarakan hal ini, ya. Jadi sekali lagi Teteh sering menekankan, wahai para suami istri, jangan merasa malu, jangan merasa tabu Anda pasangan suami istri untuk membicarakan hal ini. Apa yang istri kamu inginkan? Karena begini loh, anatomi daerah sensitif wanita itu tidak sama. Antara satu wanita dengan wanita yang lain itu berbeda, sehingga itu butuh sekali dieksplor oleh sang suaminya, harus terus-menerus dipelajari oleh sang suaminya. Dan bahkan titik seksual itu, yaitu bahkan dengan rentannya usia, itu dapat berubah, tidak sama. Waktu pengantin baru, misalkan kalau istri aku diraba sebelah ini tuh mudah sekali untuk kepada gairahnya memuncak, tetapi setelah usianya semakin menua, ternyata hal itu tidak terlalu dapat membantu. Ternyata ada hal lain yang justru dapat membangkitkan akan gairah istrinya. Dan tentu semua itu yang dapat mengetahui itu adalah suaminya sendiri, dikarenakan ada keterbukaan istrinya berbicara terus terang kepada sang suaminya. Apakah kalian tahu, wahai para suami istri, jika kamu membicarakan hal ini yang lebih mendalam terhadap pasangan kamu sendiri, ini sangat membantu sekali akan keintiman kamu lebih dalam. Meskipun kita sadar diri usia sudah semakin menua, tetapi bukan berarti gairah menurun ya. Justru usia-usia matang seperti kayak Teteh 40 ini adalah usia-usia yang semakin semakin bergairah dan semakin dewasa. Dan dengan adanya kita berkomunikasi ini antara pasangan suami dan juga istri, nanti dapat mengetahui akan perbedaan preferensi di dalam hubungan seksualitas tersebut ya. Mungkin saja kan yang diinginkan suaminya seperti ini, tetapi yang diinginkan istrinya adalah seperti ini. Nanti kalau komunikasi akan mendapatkan titik temunya. Semoga dapat dipahami ya. Baik, langsung aja sekarang ke intinya, ke solusinya. Ke solusinya tentu kalian semua sudah dapat menjawab. Yang pertama
pertama apa tadi kakak? Itu harus ada komunikasi, keterbukaan antara pasangan suami dan juga istri, apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan. Kalau misalkan nanti pengen dieksplor sebelah mana, kalau misalkan area sensitif istri kamu itu sebelah mana, tanya aja gitu kepada istrinya, dan istri jangan malu untuk menjawabnya ya. Kebahagiaan Anda cari sendiri antara pasangan suami istri. Oke, sudah paham nih yang pertama di komunikasi yang terbuka. Yang kedua yang jangan sampai dilewatkan, udah juga sebetulnya sama Teteh dibahas, itu adalah ada di foreplay ya. Masya Allah, kan tadi hadisnya juga sudah jelas, ini hukumnya disunnahkan ya. Foreplay ini hukumnya disunnahkan. Dan tadi juga Teteh sudah jelas menerangkan bahwa yang lebih membutuhkan ini adalah istri kita dibandingkan suami kita. Wahai para istri, kalau misalkan foreplay istri kita, muqaddimah istrinya itu dapat terpenuhi, dapat tercukupi. Kalian tahu nggak wahai para suami, itu yang dirasakan kebahagiaan bukan hanya sebatas di fisik aja, tetapi foreplay tersebut itu apa ya, kebahagiaannya itu sampai kepada batin sang istrinya. Apalagi kalau misalkan sang suami dapat merayu dulu, dapat bertutur kata dulu, dapat mengungkapkan dulu perasaannya, kata-kata yang manis menunjukkan kalau seorang suami yang begitu sangat peduli, yang begitu sangat sayang sekali kepada istrinya. Masya Allah, itu termasuk salah satu kepada foreplay. Dan perasaan jika hati sang istrinya sudah sangat senang, udahlah, bukan lagi berbicara akan kepada puncak, tetapi ini akan sangat-sangat mempererat sekali terhadap keintiman, keharmonisan di dalam rumah tangga. Masya Allah, ini sangat luar biasa sekali isi di dalam foreplay tersebut ya. Ingat ya para suami, foreplay di situ jangan berpikir kalau foreplay itu hanya ciuman aja, hanya pelukan aja, bukan. Tetapi gimana caranya sang suami dapat mendapatkan hati sang istrinya di dalam foreplay tersebut. Berapa lama Teteh, berapa lamanya itu tergantung bagaimana kondisi istri kita pada saat itu ya. Nah, untuk langkah selanjutnya maka di sini dapat mengeksplorasi diri. Baru sekarang ke bagian intinya. Ke bagian intinya kita dapat mengeksplor diri gitu ya. Misalkan seorang istri kepada sang suaminya, seorang suami kepada istrinya. Silahkan lakukan yang tadi sudah dikomunikasikan, hal-hal sebelah mana yang disukai. Dan apakah kalian tahu, wahai para suami, sang istri itu dapat inzal, dapat keluar itu dari kedua titik. Bisa saja keluar itu di salah satu titik, atau bahkan bisa aja keluar itu dari dua titiknya yang bisa didapatkan di dalam satu kali hubungan, atau misalkan dua kali hubungan. Kenapa Teteh berbicara dua kali hubungan? Karena begitulah ya, kalau ternyata seorang perempuan, maaf banget gitu ya, memang perempuan itu memang agak sulit ya. Kalau kita berbicara kepada gairah sang perempuan itu agak sulit untuk menanjaknya, sulit. Berbeda dengan laki-laki. Jadi kalau misalkan suami, kalau ibarat laju ya kayak gini tuh. Jadi kalau suami tuh naik ke atasnya itu sangat mudah sekali. Cepat naik ke atas, mudah terangsang, mudah tergairahkan, langsung naik ke atas. Tapi kalau udah ke atas, udah puncak, udah keluar, udah inza, sep. Kalau sang suami itu langsung ke bawah, mau bangunnya kembali biasanya sang suami agak sulit ya. Kecuali pengantin baru. Kalau pengantin baru ya 10 menit juga biasanya tidak sulit untuk bangun. Tapi kalau kita rumah tangga yang udah seumuran Teteh, itu untuk para suami agak sulit sekali lagi untuk bangun ya. Bisa-bisa aja bangun mungkin beberapa jam kemudiannya, atau bahkan yang tidak bisa bangun sama sekali harus menunggu kepada waktu besoknya. Berbeda dengan perempuan, kalau perempuan itu agak sulit. Kalau perempuan tuh kayak ibarat naik mobil tuh sulit, naik ke atasnya gini aja, waktunya lama. Tapi kalau udah ke atas, kalau misalkan udah inzal, udah keluar, misalkan dia melaju ke bawah, mau naiknya ke atas lagi itu tidak terlalu sulit. Maka bisa dikatakan bisa aja seorang perempuan itu bahkan bisa keluar sampai 2-3 kali, memang itu benar bisa terjadi seperti itu ya. Nah, makanya jadi titik keluarnya istri itu adalah bisa dikarenakan sang suami sangat mengeksplor. Aduh maaf banget, ini kajian yang agak-agak dalam ya. Rata-rata seorang perempuan itu sangat senang banget jika misalkan dieksplor di daerah biji kecil area depannya ya. Maaf ya, Teteh tidak bisa kata ini apa namanya, tapi mungkin para suami juga sudah paham ya. Kalau misalkan kita berbicara fikih, monggo silahkan, ada ulama yang memperbolehkan. Misalkan maaf banget, biasanya yang paling senang itu adalah dengan lidah sang suaminya, atau misalkan dengan jari sang suaminya. Tetapi kebanyakan lebih senang menggunakan lidah sang suaminya
karena teksturnya lebih lembut. Tetapi wahai para suami, jika mau mengeksplor ke daerah ini, jangan langsung dulu ujuk-ujuk ke sana, tapi harus melihat dulu bagaimana respek istrinya sudah siap atau belum. Kalau belum siap, gairahnya belum tinggi, jangan dulu berani mengeksplor ke area itu. Dan wanita itu biasanya sangat risih untuk mengeksplor area titik tersebut. Jadi kalau udah sampai puncak, barulah. Bahkan bisa aja sang suaminya belum keluar, sang istrinya bisa keluar karena mengeksplor daerah titik tersebut. Nah, baru bisa beristirahat beberapa sejenak. Sang suaminya belum keluar kan? Nah, kita tunggu aja dulu waktu sampai sang istrinya kembali lagi bergairah. Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Misalkan untuk season yang kedua, nanti sang istri yang yang lebih aktif, yang lebih energik daripada sang suaminya, dan bahkan sang istrinya bisa keluar untuk kedua kalinya, yaitu keluarnya bukan sekarang dari area depannya, tetapi keluar puncaknya itu di daerah dalamnya, yaitu di daerah G-spotnya ya. Jadi ada dua titik. Jadi tidak sedikit kalau misalkan suami istri paham harus mengeksplornya, tak sedikit loh sang istri setiap melakukan ibadah bahkan bisa sampai keluar 2 kali, di area depannya ditemukan, area dalamnya juga ditemukan. Masya Allah ya. Semoga ini dapat dipahami. Mohon maaf banget, ini kajian yang benar-benar sangat sensitif. Berarti kalau bisa melakukan ibadah seperti ini tidak ada keegoisan antara suami dan juga istri. Tentunya kalau di dalam pandangan Islam, untuk yang terakhir harus selalu ditutup dengan apa ya? Ditutup dengan berdoa. Sebelum hubungan berdoa dulu, sesudah hubungan berdoa kembali ya, karena ini merupakan salah satu bagian dari ibadah, sehingga harus selalu hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, semoga dipahami. Kalau misalkan masih belum dipahami, kalau misalkan ingin yang dibahas ke pembahasan apa gitu yang lainnya, monggo silahkan nanti di komentar aja apa sih yang ingin sama Teteh dibahas ya. Barangkali Teteh paham, nanti insya Allah Teteh bahas. Wallahu a'lam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.